Haleluya. Kita akan membahas salah satu topik pengajaran penting di dalam Alkitab yang saya berikan judul Masa Raya Tuhan. Masa Raya Tuhan itu di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Imamat 23, itu ditulis dengan hari-hari raya Israel. Hari-hari raya Israel. Saya menyebut masa raya Tuhan karena kalau kita perhatikan topik ini, itu bukan topik yang terputus antara satu hari raya dengan hari raya yang lain, tapi ini adalah satu ketetapan ilahi bagi umat Tuhan untuk melaksanakannya secara satu kesatuan, secara konsisten. Nah, dalam bahasa Ibrani perayaan atau masa raya itu ditulis dengan kata moed, yang berarti suatu waktu sukacita yang telah ditentukan dan ditetapkan. Kita akan mempelajari bagian masa raya Tuhan yang berisi 3 masa raya utama yang dibagi dalam 7 perayaan. Di sini kita hubungkan dengan rencana Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini sebagai sebuah konsep dasar pertumbuhan gereja secara kualitas. Bahwa kalau kita ingin bagaimana supaya kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan iman dan kerohanian, maka kita bisa mencari sebuah format yang baik yang kita lihat dapat diikuti secara kontinu dan konsisten, dan itu ada pada pokok masa raya Tuhan. Gabungan 7 perayaan yang nanti kita akan bahas, ya, itu dilembagakan secara ilahi di dalam pengajaran firman, yang kemudian ketetapannya untuk bangsa Israel itu setelah mereka bebas dari perbudakan Mesir. Ketujuh perayaan ini menjadi sebuah cetak biru rohani yang terbentang dalam kehidupan baik bangsa Israel di Yerusalem maupun di seluruh dunia. Jadi ini diharapkan untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel untuk melihat keajaiban perbuatan Allah atas umatnya, membebaskan mereka dari Mesir, dan kemudian mereka bisa berjalan dalam sebuah perjalanan yang begitu luar biasa, ya, dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai mereka bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Memang betul saudara, kalau kita ingin memahami apa yang akan dilakukan Allah di masa yang akan datang, kita harus lihat, pelajari apa yang telah dilakukan Allah pada masa yang silam. Kita harus sadar bahwa Allah tidak menginginkan kita hidup dalam ketidaktahuan, dan kita berusaha untuk mencoba untuk melakukan sebuah perjalanan iman secara meraba-raba, dan tidak ada suatu petunjuk, ya, pedoman yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Dia selalu menginginkan umatnya untuk memahami tindakannya. Itu penting untuk kita tahu. Allah telah menahbiskan atau menetapkan 7 pintu, yaitu yang kemudian kita akan belajar sebagai 7 perayaan, yang melaluinya kita bisa melihat rencana ilahinya yang sangat agung. Bagi bangsa Israel, hari-hari raya ini merupakan satu bagian yang sampai hari ini tetap mereka laksanakan. Kita perhatikan
betapa pentingnya masa raya Tuhan ini, baik bagi bangsa Israel dan juga bagi kita yang akan mencoba mengaplikasikan implikasi rohaninya dari pertumbuhan iman kita. Dalam Imamat 23 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Jadi kita lihat bahwa perayaan itu, mau tidak mau, itu harus dilaksanakan oleh umat Israel, karena itu adalah ketetapan Tuhan. Itu merupakan maklumat yang telah disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Musa. Dan sejak saat itu bangsa Israel mulai melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dari tahun ke tahun. Allah sebenarnya dalam menetapkan 7 hari raya ini, ya, itu adalah supaya mereka memiliki suatu bagian perenungan tentang bagaimana Allah telah melakukan perkara besar, dan itu kemudian harus direnungkan dan dihayati dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dan terus menerus hingga kedatangan Sang Mesias. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya pada waktu Yesus datang, itu adalah target yang penting sekali bagi bangsa Israel dalam melaksanakan hari-hari raya sebelumnya. Sayang sekali mereka menolak Mesias, sehingga bagi bangsa Israel sejak Mesias tiba dan mereka menolaknya, nilai hari raya ini tidak terlalu berarti lagi bagi mereka, walaupun mereka masih terus melaksanakannya. Dan kemudian Tuhan mengalihkan nilai ilahi dari hari-hari raya Tuhan ini, hari raya Israel ini, atau masa raya Tuhan ini, kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Dan itu sebabnya kita wajib memperhatikan, mempelajari, dan melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Masa raya Tuhan memiliki paling kurang 3 tujuan. Pertama, dimaksudkan untuk menarik pikiran dan hati manusia mendekat kepada Allah. Jadi, bagaimana bahwa masa raya Tuhan ini, itu semakin lama, semakin kita laksanakan, semakin hati kita dan pikiran kita itu menjadi sangat dekat dengan Allah, sehingga Rasul Paulus katakan akhirnya pikiran kita menjadi pikiran Kristus, tindakan kita menjadi tindakan Kristus, style of living kita itu sama seperti kehidupan Kristus. Yang kedua adalah sebuah waktu persekutuan dan sukacita yang indah. Jadi namanya saja masa raya atau perayaan-perayaan, di mana kita malah mengikuti perayaan lalu kemudian ada kesedihan di sana. Apakah perayaan karena orang menikah, perayaan hari ulang tahun, perayaan kemerdekaan, dan perayaan yang lain yang kita biasa ikuti, itu ada sukacita di sana. Artinya Tuhan ingin kita memasuki fase-fase pertumbuhan rohani kita itu dengan sukacita, karena kita sedang melaksanakan sesuatu yang penting yang berkenan di hati Tuhan. Sukacita itu juga nanti kita akan lihat adalah hasil dari setiap fase perjalanan atau setiap fase masa raya itu ada hasil-hasil besar yang akan muncul. Ada penuaian demi penuaian. Yang ketiga, ya, tujuannya adalah untuk menggambarkan kebenaran pengajaran rohani yang luar biasa dalam membentuk format rencana Allah di segala abad, pergerakan gereja menuju kesempurnaan. Haleluya, ini adalah luar biasa yang dikatakan di dalam pengajaran ini. Ya, ini masa raya Tuhan itu menggambarkan pengajaran rohani. Jadi kita ambil sebagai pengajaran rohani. Kita bukan melakukan secara tradisi seperti orang Israel, tapi kita ambil
nilai rohani di dalam setiap fase pergerakan perayaan itu, dia mempunyai nilai rohani yang luar biasa untuk membentuk formasi rencana Allah ke depan. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dari pergumulan iman, ya, perjalanan iman kita menuju pada kedewasaan penuh sebagai orang-orang percaya. Sebab Rasul Paulus berkata kepada kita bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kita dibaptiskan atau dihisapkan menjadi tubuh Kristus, sehingga kita memasuki fase-fase pertumbuhan dari tahap demi tahap. Ya, dari mulai kita dilahirkan baru, tahap bayi, dan kemudian tahap kanak-kanak, sampai kita mencapai tahap kedewasaan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita lihat tentang Tuhan ingin supaya kita bisa memasuki fase-fase pertumbuhan iman. Dan itu kita bisa lihat formasinya itu di dalam tahapan masa raya Tuhan, dari Paskah, Pentakosta, Pondok Daun-daunan. Itu adalah tahapan dari kanak-kanak sampai mencapai tingkat kedewasaan. Di dalam masa raya Tuhan, ya, kita harus pahami ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa. Ada yang terselubung, yang jarang dibicarakan, ya, seolah-olah pokok ini, masa raya Tuhan ini, itu hanya untuk orang-orang Israel yang dilaksanakan secara tradisional, yang memang telah dilaksanakan sampai saat ini. Nilai-nilai iman rohani yang sebenarnya begitu kaya di dalamnya, itu seperti diabaikan, tidak digumuli. Padahal pokok ajaran masa raya Tuhan itu memiliki unsur-unsur yang mengagumkan, ya, khususnya dalam penerapan dengan derap langkah gereja yang kita harapkan. Jadi kita ingin maju, kita ingin mencapai target akhir yang Tuhan telah tetapkan. Bagaimana itu? Nah, ada formasi yang sangat baik yang kita bisa pelajari dalam pokok ajaran kita, masa raya Tuhan. Urut-urutannya, masa raya Tuhan dalam Imamat 23 itu bagi bangsa Israel merupakan langkah-langkah ritual, dari Paskah sampai pada akhirnya Pondok Daun. Tetapi bagi Israel rohani atau kita, itu memiliki segi-segi progresif untuk pertumbuhan gereja. Dari saat kita percaya Kristus, meninggalkan Mesir, meninggalkan dunia, dilahirkan baru, ya, dari gelap kepada terang, ya. Lalu kemudian kita mulai memasuki fase perjalanan. Dan dari kita mengambil nilai-nilai pada masa raya Tuhan, kita seperti diberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa, sekaligus visi yang sangat agung di depan. Dan ada passion yang sangat kuat untuk kita bisa merebut dan merealisasikan visi besar gereja Tuhan yang dewasa. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita dari kanak-kanak mencapai kedewasaan dan kematangan rohani sesuai dengan kehendak Kristus. Mengingat langkah-langkah pertumbuhan gereja sangat luas dan pokok masa raya Tuhan sangat kompleks, maka memang kita atau saya hanya akan membatasi pembahasan dari masa raya Tuhan ini pada pola, ya, sistem dan langkah-langkah dasar yang dipantulkan setiap pesta. Jadi setiap pesta, setiap perayaan itu ada pola yang baik, ada sistem yang baik, dan bagaimana langkah-langkah kita akan kita terapkan di dalam perjalanan iman berdasarkan itu. Pokok-pokok doktrinal, ya, tidak akan dibicarakan secara terinci, ya, tetapi kita akan melihat bagaimana kita lihat ada hubungan dari tahap awal sampai tahap kesempurnaan apa yang harus kita lakukan dalam pengajaran-pengajaran yang penting. Nah, seorang
tokoh yang begitu luas dikenal dan sangat tekun meneliti Alkitab. Dia membuat rumusan-rumusan yang penting tentang beberapa bagian di dalam Alkitab. Seperti pada masa raya, Fawcett itu yang menuliskan atau merumuskan ya Bible Dictionary. Dia merumuskan 3 perspektif dasar masa raya. Yang pertama, menandakan 3 kurun waktu produktivitas umat Allah. Jadi umat Israel itu dalam 1 tahun itu akan memasuki 3 fase penuaian. Dan 3 fase penuaian ini itu dibagi dalam kelompok-kelompok masa raya. Seperti pada masa raya Paskah itu ada penuaian jelai. Jadi penuaian jelai. Pada masa raya Pantekosta itu penuaian gandum. Tapi pada masa raya Pondok Daud itu penuaian anggur dan minyak zaitun. Jadi gitu ya, tahapan-tahapan ini makin lama makin meningkat. Penuaian itu makin lama makin menghasilkan hasil yang lebih besar dari satu bagian kepada bagian yang lain. Nah, ini akan menggambarkan tentang bagaimana gereja Tuhan itu juga akan dibawa kepada penuaian demi penuaian. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang dilengkapi oleh Tuhan dengan segala kekayaan, kebesaran, kedaulatan Allah yang tak berhingga. Maka itu kita harus memasuki fase demi fase yang benar, dan kita akan melihat hasil-hasil produktivitas kita itu akan begitu luar biasa. Yang kedua dikatakan oleh Fawcett itu menandakan 3 masa sejarah bangsa Israel yang telah silam. Jadi bangsa Israel itu ada 3 fase sejarah. Sejarah pertama keluar dari tanah Mesir sampai ke Sinai. Fase kedua dari Sinai memasuki wilayah padang gurun, ya, padang belantara, sampai kemudian mereka berada di daerah seberang Sungai Yordan. Dan kemudian pada fase ketiga mereka menyeberang Sungai Yordan dan merebut memusakai tanah perjanjian Kanaan. Yang ketiga ini menandakan secara nubuatan 3 peristiwa penggenapan Injil. Jadi ada 3 peristiwa penggenapan Injil yang penting yang kita harus tahu, bahwa yang pertama itu adalah fase di mana rasul-rasul itu mulai memberitakan Injil, dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, lalu kemudian begitu banyak jiwa dapat dimenangkan Yerusalem, kemudian bisa dihebohkan dengan banyak jiwa datang kepada Tuhan, lalu kemudian ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke Roma dan seterusnya. Luar biasa pergerakan ya dari Injil anugerah Tuhan pada fase pertama. Lalu kemudian fase berikut suatu perjalanan yang panjang, jatuh bangunnya gereja, ya, jatuh bangunnya gereja, ya, sampai kemudian akhirnya Tuhan memulihkan kondisi gereja karena begitu panjang perjalanan di padang belantara, ya. Tapi kemudian Tuhan dengan kemurahannya mulai memunculkan tokoh-tokoh Injil yang hebat seperti Martin Luther, seperti semua tokoh-tokoh yang lain yang kemudian muncul, sampai tokoh-tokoh yang mengabarkan Injil secara luar biasa di berbagai tempat. Dan kita akan memasuki fase terakhir, fase ketiga, fase di mana gereja itu memasuki fase di mana Injil Tuhan itu digenapkan untuk sampai ke seluruh muka bumi. Gereja itu mencapai kesempurnaannya. Nah, kalau kita mencoba memasuki tentang pokok pengajaran ini, kita harus membuka kitab Imamat 23, ya. Di Imamat 23 itu kita bisa baca di sana bagaimana seluruh yang saya maksudkan tentang masa raya Tuhan itu ditetapkan Tuhan, dan kita bisa lihat di sana. Nah, saya hanya ingin mencoba untuk memberitahukan bahwa dalam Imamat 23 itu pada pasal 23 ayat 5 itu Paskah, jatuh pada tanggal 14 bulan Abib. Lalu kemudian pada pasal 23 ayat 6
dia berbicara itu masih dalam Paskah, tetapi hari raya Roti Fatir. Hari raya Roti Fatir atau hari raya buah bungaran, hari raya Roti Tidak Beragi, hari raya Roti Tidak Beragi itu tanggal 15 bulan Abib. Lalu kemudian pada ayat 10 sampai ayat 14 hari raya buah bungaran atau hari raya bulu hasil, itu tanggal 18. Nah, ini 3 perayaan ini itu masuk dalam kategori masa raya Paskah. Jadi ketiganya itu masih dalam masa raya Paskah. Jadi Paskah, Roti Fatir, bulu hasil itu masih masa raya Paskah. Masuk pada masa raya pada ayat 15 sampai 22 itu hari raya ke-50 atau hari raya 7 minggu tanggal 8 Siwan. Itu hari raya ke-50. Itu dikatakan bahwa penetapan untuk melaksanakan hari raya ke-50 atau yang kemudian kita kenal dalam Perjanjian Baru, hari raya ke-50 itu ditulis dalam bahasa Yunaninya menjadi Pentakosta atau jadi Pentekoste menjadi Pentakosta. Pada terjemahan lama Pentakosta itu hari raya ke-50 sama. Pada ayat 24 sampai 25 bunyi nafiri. Itu tanggal 1 bulan Tisri. Ayat 27 sampai 32 grafirat besar. Itu tanggal 10 bulan Tisri. Pasal 21 ayat 34 sampai 44 itu pondok daun-daunan. Tanggal 15 Tisri sampai 21. Itu 3 bagian terakhir ini itu masuk dalam kategori masa raya pondok daun-daunan. Sehingga kita biasa melihat bahwa ada orang berkata 3 masa raya, tapi ada orang lain berkata 7 perayaan. Jadi 7 hari raya atau 7 atau 3 hari raya. Sebenarnya maksudnya itu 7 itu yang masa raya pertama Paskah itu ada 3 perayaan. Pentakosta hanya 1 perayaan. Pondok Daun itu juga ada 3 perayaan. Itu sama seperti sketsa yang saya buat, yang saudara bisa saksikan. Masa raya Tuhan itu Paskah jatuh bulan pertama, Pentakosta jatuh pada bulan ketiga, dan Pondok Daun jatuh pada bulan ke-7. Ya. Paskah itu dibagi dalam 3 bagian perayaan, yaitu Paskah, Roti Fatir, dan buah sulur. Pentakosta cuma 1, itu jatuh pada hari ke-50. Lalu kemudian Pondok Daun itu juga dibagi dalam 3, bunyi nafiri, grafirat besar, dan Pondok Daun. Jadi kita lihat bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-7. Ini ada pada 1 tahun. Jadi setiap tahun mereka merayakan 7 perayaan atau 3 masa raya. Kalau kita melihat tentang perjalanan doktrinal dari masa raya Israel ini, ya, Paskah, Roti Fatir, buah sulung, Pentakosta, bunyi nafiri, grafirat besar, dan Pondok Daun, kelihatannya dalam aplikasi doktrinal kerohanian dalam gereja Tuhan, kita baru melaksanakan atau kita sudah secara terus-menerus melaksanakan itu 4 perayaan pertama atau Paskah dan Pentakosta. Yaitu 4 perayaan pertama itu Paskah, Roti Fatir, buah sulung, Pentakosta. Kita seperti tidak maju-maju kepada memasuki fase Pondok Daun. Kemungkinan sekarang kita baru mulai masuk bunyi nafiri. Tetapi seharusnya dari sejak awal kita sudah harus masuk. Mungkin ini sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan. Mereka telah meninggalkan Mesir, melewati Laut Teberau, lalu tiba di Sinai. Itu adalah fase mereka melaksanakan 4 perayaan pertama yang mereka harus renungkan dan hayati. Ya, sampai lalu kemudian seharusnya mereka sudah tiba di tanah perjanjian, ya,
lebih cepat daripada biasanya, tapi mereka harus terputar-putar selama 40 tahun di padang belantara. Lalu kemudian baru Tuhan izinkan generasi yang muda dipimpin oleh Yosua yang membawa generasi muda untuk masuk ke tanah perjanjian dan merebutnya. Jadi kemungkinan fase-fase kekeliruan yang telah terjadi pada bangsa Israel itu menjadi satu bahan perenungan kita. Kenapa sampai seharusnya gereja sudah sempurna sejak awal, tetapi kenapa tidak pernah mencapainya? Tidak pernah memasuki fase pondok daun-daunan. Itu karena mungkin ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebuah introspeksi ke dalam kehidupan iman gereja secara historis, supaya kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan ke depan. Karena Tuhan ingin supaya kita segera menyelesaikan perjalanan iman mencapai kesempurnaan. Kita berhenti sampai sini. Kita akan lanjut pada fase berikut dalam pelajaran Alkitab ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.